Cara memeriksa kondisi kondensor mobil yang habis kecelakaan ya, ini kondensor AC mobil yakni punya Toyota Avanza. Apakah kondensor ini masih bisa dipakai apa tidak, dan jika pun untuk penggantian tentunya membutuhkan biaya yang lebih banyak daripada tidak mengganti kondensor. Hehe. Kalau kita amati pada kondensor ini, bekas selang ya yang ada pada kondensor ini mengeluarkan oli. Itu artinya bahwasanya AC mobil ini masih menyimpan freon. Kalau kita perhatikan, ini sirip dari kondensor itu sendiri. Ini bagian belakang, yakni yang nempel ke radiator. Dan yang depan seperti ini tampilannya teman-teman. Kalau kita perhatikan bagian bawah tadi ya. Dan ini kondisi oli kompresornya kita cek juga. Jadi oli kompresor itu bersirkulasi seperti ini teman-teman. Kita perhatikan lebih seksama apakah olinya berwarna hitam atau tidak. Kalaupun tidak berwarna hitam, tentu saja filter silika dryer pada kondensor ini tidak perlu diganti, juga tidak apa-apa. Apalagi kondisi mobil ini habis benturan atau kecelakaan. Alat yang kita butuhkan untuk mengetes kondensor ini, sesuaikan saja pada bentuk pipa bawaannya, yakni tipe R134. Kalau untuk yang atas itu pipa setengah, kita sesuaikan saja teman-teman. Dan ini ada analyzer meter untuk mengecek kondensor ini. Sebelumnya kita cek dulu apakah ada kebocoran apa tidak, dan ini perlu kita pastikan agar nanti tidak kerja dua kali teman-teman. Sebelum kita cek sirkulasi pada kondensor ini, dan nanti pada kesempatan video kali ini kita akan cek juga kondensor yang normal itu tekanannya seperti apa. Silahkan tonton terus video ini. Ini kita kasih tekanan pakai kompresor kulkas teman-teman. Ini kita kasih kencang pada lubang kondensor ini, tempat pipa masuk dan keluar. Kita kasih tekanan angin biasa dari lubang pipa setengah. Ini kita buka keran pada high press analyzer meter ini. Kita kasih tekanan 150 PSI sudah cukup teman-teman, maksimal 200 PSI. Jadi hal pertama yang kita lakukan, cek dulu apakah kondensor ini bocor apa tidak. Kalau tidak bocor, nanti langkah selanjutnya mengecek kondisi sirkulasi, karena pada sirip kondensor ini ada yang peyok ya teman-teman, penyok. Kita kasih press seperti ini, kita kasih udara dari kompresor bekas freezer yang saya pakai. Ini nanti kalau ada kebocoran biasa ya teman-teman, menunjukkan gelembung udara keluar pada air ini. Ini saya pakai bak air. Ini kita kasih tekanan lebih tinggi lagi, yakni maksimal 200 PSI saja teman-teman, jangan lebih. Seperti kita ketahui bersama bahwa maksimal tekanan AC mobil itu 250 PSI. Karena ini selang karet tidak terpasang, kita hanya mengetes kebocoran pada unit kondensor ini saja. Kita cek bagian sini juga nggak ada kebocoran teman-teman. Jadi langkah selanjutnya, setelah kita pastikan kondensor ini tidak bocor, dan itu artinya kondensor bisa dipakai kembali. Namun yang perlu diingat yakni sirkulasi atau kondensor ini bila dialiri freon nanti apakah mampat apa tidak. Dan ini sangat penting sekali teman-teman sebelum untuk penggantian kondensor atau memutuskan untuk mengganti sebuah kondensor. Kalau budgetnya atau anggaran untuk perbaikan AC mobil ini banyak, nggak ada masalah teman-teman. Tapi kalau anggaran atau biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan AC mobil ini tidak begitu banyak ya, atau ngepres, kita bisa pakai alternatif
seperti ini. Pakai cara seperti ini, dicek dulu untuk memastikan tidak ada kebocoran. Kemudian ini untuk cek sirkulasi teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Kita pindah selang biru ini pada low press analyzer meter ini. Kemudian yang merah kita taruh di tengah. Jadi tengah sama analyzer meter yang low press, bebas pakai selang warna apa saja. Jika sudah dipasang demikian, langkah selanjutnya yakni menaruh selang ini pada kompresor ya teman-teman, atau kompresor freezer yang saya pakai. Nah, ini ditaruh di tengah seperti ini. Kemudian selang yang low press itu ditaruh pada kompresor, kemudian yang keluarnya ditaruh ke pipa setengah tempat kondensor. Kita perhatikan ini kondisi 5 PSI teman-teman, bisa kita lihat ya. Ini normalnya seperti ini, dan ini saya tutup pada lubang kondensor. Kalau mampet kondisinya bisa seperti ini teman-teman. Jadi maksimal di bawah 10 PSI. Ini menunjukkan 5 PSI. Seperti ini teman-teman caranya untuk memastikan kondensor ini masih layak pakai apa tidak. Kalau dipaksakan misalnya saja tekanan di angka 10 PSI atau di atas sedikit, nanti apa yang akan terjadi yakni ada salah satu panas yang ditimbulkan dari sistem AC mobil ini sendiri. Salah satunya pada pipa selang karet tengah yang menuju ke kondensor. Ini sudah saya rakit teman-teman, kondisi mobilnya seperti ini, karena ini saya di tempat bengkel cat. Ini bengkel cat sangat keras sekali teman-teman, rekomendasi sekali, karena ini tempatnya dari rumah, jadi ada masuk dari Surabaya. Ini sangat keras teman-teman. Bisa apabila ingin memperbaiki salah satunya pada body repair atau cat ulang, bisa mampir di tempat kawan saya ini teman-teman, sangat rekomendasi sekali, dan biayanya pun juga cukup murah. Jadi teman-teman bisa menulis di kolom komentar, nanti akan saya kasih nomor telepon pada si pemilik bengkel cat ini. Rupanya juga tidak jauh dari tempat bengkel saya. Ini kita isi oli kompresornya dari sini teman-teman. Pipa sudah kita lepas, pipa setengah atau pipa yang dingin dari kompresor. Ini proses sudah selesai teman-teman. Kemudian freon menunjukkan tekanan low press di bawah 30 PSI. Dan ini normal, artinya kita lihat pada pipa 58 atau selang karet setengah 58 yang dari kompresor menuju evap atau dari evap menuju ke kompresor sudah menunjukkan pengembungan. Ini artinya sudah tersirkulasi panas-panas. Ini sudah dingin teman-teman untuk AC mobilnya. Kita bisa cek pada ruang kabin. Nah, ini sudah kondisi mobilnya juga belum selesai diperbaiki di tempat bengkel cat. Yang belakang juga sudah menunjukkan dingin teman-teman. Oke teman-teman, ini tadi tutorial cara memeriksa kondisi kondensor yang habis kecelakaan. Jika video ini bermanfaat, mari dukung channel ini dengan cara subscribe channel ini dan like videonya jika teman-teman menyukai konten seperti ini, agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video otomotif khususnya AC mobil. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam sejuk. Toyota AC mobil Avanza. Tipe G.